Baiklah teman-teman, mari kita lanjutkan ke next video, yaitu tentang kuartil, desil, dan persentil data berkelompok. Untuk menentukan kuartil, desil, dan persentil data berkelompok dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah HI sama dengan B0 ditambah P dikalikan I dikalikan N dibagi 4 dikurangi F dibagi dengan FI. Kemudian untuk DI atau desil itu juga bisa dicari dengan hal yang sama, yang membedakan adalah pembaginya 10, kemudian di sini ada FD ya. FD dan F-nya ini agak berbeda dengan yang kuartil. Nanti ada penjelasan di sini. Bisa teman-teman perhatikan bahwa B0 ini adalah batas bawah kelas kuartil yang memuat kuartil ke I, ataupun kalau dia mau menghitung desil ya berarti desil ke I, dan sedangkan ini bisa menjadi persentil untuk ketika kita mau menentukan persentil. Sedangkan di sini P itu adalah panjang kelas yang memuat kuartil ke I atau desil ke I atau persentil ke I. Kemudian N-nya adalah jumlah semua frekuensi atau banyaknya data. F besar ini mengikuti kalau desil ya desil, kuartil ya kuartil, persentil ya persentil. Karena FI, kemudian FD dan FP ini juga akan mengikuti dia itu menghitung kuartil, kuartil, desil ataukah persentil gitu ya. Oh ini banyak sekali tipe ya. Kalau boleh saya perbaiki sebentar. Jadi ini seharusnya adalah desil dan ini persentil ya. Oh ternyata gambar yang nggak bisa diperbaiki. Oke, saya kembalikan lagi. Nah contohnya, untuk lebih jelasnya kita akan melihat contoh. Nah ini misalkan kita memiliki data berkelompok, distribusi frekuensi berkelompok seperti ini, dan kita akan menentukan nilai dari Hi3, D9 dan P60. Menentukan kuartil ketiga, kemudian desil ke-9 dan persentil ke-60. Jadi kuncinya di sini kita harus menentukan asumsi awal di manakah kira-kira Hi3 berada, D9 berada, dan persentil ke-60 berada. Kita mulai dari yang Hi3 terlebih dahulu. Jadi nilai dari Hi3 itu akan terletak pada interval keempat, yaitu pada data 56 sampai 60. Kenapa kok seperti itu? Jadi awal mulanya seperti ini. Kalian boleh perhatikan di rumus yang kita miliki ini. Jadi ini 3 dikalikan 40 120 dibagi 4 berarti di situ 30 ya. Dengan kata lain, dugaan kita bisa menduga bahwa kuartil ketiga nanti akan terletak pada data ke-30. Nah, data ke-30 bisa kita lihat menggunakan frekuensi ini ya. 3 ditambah 6 9, 9 tambah 16 25, 25 tambah 8 33. Artinya data ke-33 nanti akan terletak di data ke-30 akan terletak pada interval ini. Karena kita sudah mengetahui prediksi mula-mulanya, maka kita bisa memasukkan ke dalam rumus bahwa batas bawah dari kelas kuartil ketiga itu adalah 5,5. Nah ya, batas bawahnya karena 56 dikurangi setengah. Kemudian ditambah dengan 5 ini adalah lebar kelasnya dari nilai yang terwakili dari 41 sampai 45 ada 5. Kemudian ini 3 karena yang mau kita cari adalah kuartil ketiga, 40 ini adalah N, dan 4 karena kita mau mencari kuartil ya. Karena kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Kemudian 25 ini adalah nilai dari frekuensi kumulatif sebelum kelasnya kuartil ketiga. Jadi karena kuartil ketiga tadi kelasnya ada di kelas keempat, berarti 25 kita dapatkan dari 3 ditambah 6 ditambah 16. Kemudian kita bagi 8, 8 ini adalah frekuensi dari kelas yang memuat kuartil ketiga. Ini ada 8 di sini. Nah, ini kemudian setelah kita masukkan, kita lakukan perhitungan. Jangan lupa ketika melakukan perhitungan yang dikurung dihitung terlebih dahulu, baru kemudian dikalikan dan dijumlahkan dengan batas bawahnya. Sehingga di sini kita peroleh bahwa kuartil ketiga adalah 58,625. Nah, itu untuk menentukan kuartil. Sebenarnya untuk menentukan desil dan menentukan persentil kurang lebih caranya sama. Mari kita lihat sama-sama ya. Yang selanjutnya kita akan menentukan desil ke-9. Nah, desil ke-9 berarti seharusnya dia nanti akan berada pada 9 dikali 40 dibagi dengan 10 ya. Berarti
prediksinya ada di data ke-36. Nah, dari data ke-36 itu berarti dia nanti akan terletak pada interval terakhir atau kelas terakhir pada distribusi frekuensi ini. Nah, dari situ kita bisa mencari batas bawahnya. Ini 61 dikurangi setengah 60,5. Kemudian lebar kelasnya kita masukkan. Kemudian karena kita mau mencari desil ke-9, maka di sini 9 nilai I-nya, N-nya adalah 40, kemudian dibagi 10 karena kita mau desil itu membagi menjadi 10 bagian yang sama besar. Kemudian ini dikurangi 33 yang merupakan frekuensi kumulatif di atas kelas desil atau kelas sebelumnya desil, yaitu 3 tambah 6 tambah 16 tambah 8, kita dapatkan 33, dan 7 adalah frekuensi kelasnya desil ke-9. Setelah kita dapatkan, kemudian kita lakukan perhitungan. Kita peroleh desil ke-9 adalah 62,64. Ya, saya kira gampang sekali ya. Kemudian untuk selanjutnya kita juga akan menentukan persentil ke-60. Nah, persentil ke-60 ini berarti dia nanti akan berada pada data ke-60 dikalikan 40 dibagi 100 atau 24 ya. Data ke-24 berarti letaknya ada di interval ketiga atau kelas ketiga. Nah, dari situ kita dapatkan bahwa batas bawah di kelas ketiga itu adalah 50,5 ditambah 5. Nah, ini kita mulai dari rumus sebelumnya bahwa ini adalah I-nya, ini adalah N, dan dibagi dengan 100 karena yang mau kita cari adalah persentil, bahwa dia membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Kemudian setelah kita masukkan frekuensi kumulatifnya dan frekuensi kelas dari persentilnya, akhirnya kita dapatkan bahwa persentil ke-60 itu adalah 55,19. Seperti itu untuk menentukan H3. Kemudian D9 dan P60 untuk soal ini. Nah, teman-teman nanti setelah ini akan saya berikan soal latihan supaya bisa mengecek pemahaman terkait bagaimana menentukan kuartil, desil, dan persentil untuk data tidak berkelompok maupun data yang berkelompok. Sekian untuk video tentang ukuran letak data. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa mencoba untuk mengecek pemahaman dengan mengerjakan latihan. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas statistik selanjutnya.